The Way You Look at Me. Oleh sebuah cerita. Bab 5. Kepercayaan yang retak. Malam belum larut, Leon duduk di balkon vilanya, menyesap rokoknya dalam-dalam. Villa itu berdiri megah di ketinggian, menghadap selat lembeh yang berkilauan di bawah sinar bulan. Sementara hutan di belakangnya menyimpan kesunyian yang penuh misteri. Angin laut membawa hawa dingin yang menusuk kulit, tetapi bukan itu yang membuatnya terjaga. Kepalanya masih dipenuhi kemarahan akibat kegagalan anak buahnya, merebut Sophia seminggu yang lalu. Lebih dari itu, ada sesuatu yang mengusiknya, sesuatu yang menggerogoti pikirannya beberapa hari terakhir. Dari dalam, langkah kaki terdengar. Lembut, berirama. Monica muncul, mengenakan gaun sutra tipis yang membalut tubuhnya yang sempurna. "Kau masih marah?" tanyanya dengan suara lembut, nadanya mengandung sesuatu yang sulit diartikan. Leon tak segera menjawab. Ia mengembuskan asap rokoknya, matanya tertuju ke selat di kejauhan. "Aku sedang berpikir," gumamnya. Monica mendekat dan duduk di kursi, dekat meja kecil di samping Leon. "Tentang?" Sejenak Leon diam, lalu menoleh, menatapnya tajam. "Aku dengar sesuatu dari anak buahku, yang tak kau ceritakan padaku." Monica sedikit mengangkat alis dengan ekspresi tenang. "Oh, apa itu?" Leon memutar gelas whiskinya, memperhatikan cairan keemasan yang berputar perlahan di dalamnya. "Ku dengar, kau mengirim orang untuk mengawasi pingkan di laut." Ekspresi Monica sedikit berubah, tapi hanya sekejap. "Dan siapa yang memberitahumu?" tanyanya tenang, dengan nada terkendali. Leon menyeringai tipis. "Bukan itu intinya." Ia menegakkan tubuh, menatapnya serius. "Kenapa kau mengawasi pingkan tanpa memberitahuku? Sejak kapan kau bertindak seperti ini?" Monica menyandarkan tubuh ke kursinya, memainkan ujung rambutnya dengan gerakan santai, tetapi ada sesuatu di matanya, kewaspadaan. "Aku hanya berhati-hati. Kita tak tahu siapa pria yang ada di dekatnya. Aku hanya memastikan dia bukan ancaman bagi kita." Leon mengetuk gelasnya ke meja. Bunyi kaca beradu dengan kayu terdengar jelas di tengah kesunyian malam. "Lucu. Sejak kapan kau takut dengan ancaman? Atau kau memiliki maksud yang tak ku ketahui?" Monica tertawa kecil, lembut, terkesan natural. "Leon, kau berlebihan. Aku hanya memastikan semuanya terkendali." Leon menatapnya lama, membiarkan keheningan di antara mereka. Ia mendengus pelan. "Lakukan sesukamu. Tapi kalau kudapati kau menyembunyikan sesuatu dariku." Ia mencondongkan tubuh, suaranya lebih rendah dan dingin. "Kau tahu aku tak suka dikhianati, Monica." Monica tetap tersenyum, tetapi kali ini ada sesuatu di baliknya. Sesuatu yang tak sepenuhnya bisa dipercaya. "Kau tahu, aku selalu di pihakmu, Leon." Leon tak menjawab. Ia mengisap rokoknya sekali lalu berkata, "Lakukan pembayaran untuk transaksi bulan lalu." "Baiklah, akan kuurus." Monica mencondongkan diri, sekilas mencium pipi Leon, lalu bangkit dan berjalan ke dalam villa dengan langkah tenang. Leon kembali menatap selat di kejauhan, tapi tak lagi bisa menikmati keindahannya. Untuk pertama kalinya, ia mulai meragukan Monica. Apa yang ia mainkan? Di malam yang sama, tak jauh di luar kota, raungan dua mesin 500 cc terdengar memecah keheningan malam. Serombongan anak muda berkumpul di dekat pantai, deretan motor besar terparkir rapi di pinggir jalan. Kedua motor melambat saat mendekati mereka. Seorang gadis dan seorang pemuda tiba. Motornya diparkir sejajar, mereka turun sambil melepas helmnya. Dari kerumunan, seorang pemuda kurus mendekat. "Kau selalu menepati janjimu, Ping," sapanya sambil mengulurkan kepalan tangannya pada Pingkan. "Dan kau selalu tahu kapan waktu luangku." Pingkan tersenyum menjawabnya, tangannya terulur dengan tinju yang sama, sekali sentuhan ringan sebelum ia menariknya. "Sekali ini membawa pengawal," lanjut pemuda itu sambil mengulurkan kepalanya pada Kevin. Kevin menyambutnya dengan kepalan yang sama. "Kenalkan Rick. Sahabatku Kevin." "Finn, ini Eric,
promotor lari jangkrik terbaik di sini, ujar Pinkan tertawa. Siapa pecundang malam ini? Erik tersenyum lebar mendengar guyonan Pinkan. Sebentar lagi mereka tiba. Sebelum ucapannya selesai, kilatan cahaya terlihat dari kejauhan. Raungan mesin mengikutinya. Sekitar 10 motor besar tiba dan parkir di dekat motor mereka. Seorang pemuda berambut pirang turun dan melangkah mendekat. Apa kabar Pink? Rick? Sapanya sambil mengangkat kepalan tangannya. Erik dan Pinkan menyambutnya. Baik Tom, Pinkan menjawab ringan. Seperti biasanya, lanjutnya. Tommy tertawa sebelum menjawab, genapkan 50. Pinkan sedikit terkejut mendengarnya. Ia melirik Erik dan melihat kedipan matanya. Ia mengangguk dan berbalik berjalan mendekati Kevin. Mereka terlibat percakapan kecil. Maksudnya? Tambah 25 juta? Tanya Kevin datar. Pinkan mengangguk. Ya, bagaimana peluangku? Kevin berpaling ke arah motor milik Tommy, yang terparkir dengan mesin hidup. 50-50, tergantung padamu, jawab Kevin tenang. Pinkan sedikit terkejut, menatap Kevin dengan alis berkerut, meminta penjelasan lebih lanjut. Dari suara mesin, aku bisa merasakan power band-nya ada di RPM 7000. Putaran rendahnya lemah, tapi jika dia tahu cara memainkan RPM, mesinnya akan nendang. Artinya dia memiliki motor yang sangat kuat di putaran tinggi? Bagaimana cara mengalahkannya? Tanya Pinkan dengan ekspresi terlihat ragu. Fokus dan gunakan instingmu di start. Kau harus agresif dan memimpin di awal balapan. Cuaca malam ini cocok dengan ban sport radial yang kupasang ke motormu. Pancing dia membuat kesalahan, dengan lebih cepat mengganti gigi. Mendengar penjelasan Kevin, Pinkan menggeleng. Aku tak yakin bisa melakukannya. Bagaimana jika kau yang naik? Kevin tertegun menatapnya. Pinkan melanjutkan, jika kau yakin cara itu bisa mengalahkannya, aku punya cara agar kau menggantikanku. Dalam benaknya, Kevin berpikir, ini bukan hanya pertaruhan uang. Ini adalah hobi yang mahal, yang melibatkan nama dan juga gengsi. Jika Pinkan kalah, ia menyadari akan ada dampak baginya, dan mungkin akan membuatnya kehilangan reputasi. Kevin tak tega melihatnya. Baiklah, aku akan melakukannya untukmu. Pinkan tersenyum lega mendengar jawaban itu. Ia menepuk pundak Kevin dan berjalan mendekati Erik. Rick, naikkan taruhan Pink Slip Race. Pemenang mengambil pecundang. Erik tertawa dan bertanya, apa kau yakin? Mesinnya lebih baik dari sebelumnya Pink. Pinkan mengangkat bahu, matanya melirik Kevin. Erik melihatnya. Kau mau ganti joki? Pinkan mengangguk. Kau yakin? Ya, karena aku ingin membuktikan sehebat apa analisanya. Tapi reputasimu Pink? Nama bengkel? Tanya Erik sedikit khawatir. Kau tenanglah, aku yakin padanya. Baiklah, katanya menepis keraguan, sambil berbalik dan dengan suara lantang ia berteriak, plus 10.000, bawa pulang pecundang. Suasana langsung berubah meriah. Beberapa pemuda bergegas mengambil taruhan, sementara anak buah Erik sibuk menutup jalanan. Tommy yang mendengarnya tertawa. Sekali ini, ia yakin dengan kemampuan motornya. Ia mengangguk pada pacarnya, yang segera memberikan taruhan. Suasana semakin riuh. Tiba-tiba, raungan suara mesin terdengar dari jauh, bergerak mendekati mereka. Sebuah motor hitam legam meluncur dengan kecepatan tinggi, melakukan rolling stoppie, berjalan dengan roda depan, lalu turun di depan motor milik Tommy. Seorang gadis berpakaian kulit hitam yang melekat di tubuhnya turun. Di belakangnya, tak kurang dari 20 motor berhenti. Suasana mendadak sepi. Gadis itu berjalan mendekati Tommy. Ia melepas helmnya perlahan, rambutnya jatuh tergerai ke bahu. Senyuman kecil menghiasi wajahnya. Matanya yang gelap menatap Pinkan sekilas, lalu beralih pada Kevin. Monica. Menarik, ucapnya, dengan nada meremehkan. Jadi ini pria yang kau taruh di atas motormu Pink. Pinkan menyeringai. Aku ingin melihat, apakah analisanya benar atau hanya omong kosong. Monica melipat tangan di depan dadanya. Kukira kau cukup percaya diri untuk tampil sendiri. Ternyata tidak. Kevin yang sejak tadi diam,
Melirik motor hitam yang dikendarai Monica, modifikasinya terlihat agresif. Ia bisa menebak, motor itu tak hanya sekadar tampilan, tapi benar-benar monster di jalanan lurus. Erik yang berdiri di samping mereka bersiul pelan. "Jadi kau mau ikut, Mon?" Monica menoleh padanya. "Bukan mau, Rick. Aku harus ikut. Kalau tidak, balapan ini akan membosankan." Tommy terkekeh. "Baiklah, tampaknya aku harus mundur. Biarkan Monica yang bermain malam ini." Sorakan pecah dari para penonton. Semua tahu, jika Monica ikut, taruhannya naik level. "Bagaimana? Kau setuju?" tanya Erik pada Pinkan. Pinkan tersenyum sambil melempar pandangannya ke arah Kevin. Erik mengikuti arah tatapannya. "Aku tak masalah," ucap Kevin datar. Pinkan tertawa. "Silakan, Mon. Aku ingin melihatmu kalah." "Kita lihat saja siapa yang kalah nanti," jawab Monica dengan senyum miring. Ia melangkah mendekat, menatap wajah Kevin lekat-lekat. "Bagaimana kalau kita buat ini lebih menarik?" Erik mendengus. "Apalagi maumu, Mon?" "Yang kalah, meninggalkan balapan selamanya," jawabnya dingin. Kerumunan langsung ribut. Erik melotot. "Gila kau, Mon?" Kening Pinkan berkerut. Ia tahu Monica tak sekadar memprovokasi, ini jelas perang psikologis. Jika tantangan itu ditolaknya, ia akan terlihat seperti pecundang. Pandangannya beralih menatap Kevin. "Baik," jawab Kevin singkat dengan nada datar. Sorakan dan siulan terdengar. Semua orang semakin bersemangat. Tangan Pinkan terkepal. Ia tahu Kevin bisa menang, tapi ini bukan lagi sekadar balapan. Ini soal harga diri dan kehormatan. Sementara itu, di sebuah restoran, Leon terlihat sedang berbicara dengan seorang pria berusia 30-an, mantan anak buahnya, Jeffrey. "Bos, aku ingin bertanya sesuatu. Aku tahu ini bukan urusanku, tapi apa kau benar-benar percaya pada Monica?" Leon mengangkat alisnya. "Apa maksudmu?" Jeffrey terlihat ragu, lalu berbicara pelan. 2 tahun yang lalu, saat Pinkan pergi, aku ingat bagaimana dia menangis, bos. Dia tak meninggalkanmu karena membencimu. Kupikir ada sesuatu yang tak beres saat itu, tapi aku tak pernah bisa membuktikannya." Leon mengerutkan kening, mengingat kembali momen itu. "Apa yang kau coba katakan?" Jeffrey menghela napas, menatap Leon penuh makna. "Aku mau bilang, mungkin kau harus melihat semuanya sekali lagi dengan jernih." Leon mengetuk meja dengan ujung jarinya, ekspresinya mulai mengeras. Kata-kata Jeffrey membangkitkan kenangan masa lalunya. Hubungannya dengan Pinkan yang memburuk, sebelum mereka berpisah. Ia mulai bertanya-tanya. Benarkah Pinkan meninggalkannya karena ia terlibat sindikat narkoba? Atau ada seseorang yang mendorongnya dari dalam? Apakah mungkin selama ini, Monica tak sekadar pendukungnya? Mengapa ia merasa begitu terikat dengan Monica? Padahal ia tak pernah benar-benar mempercayainya. Kembali ke persiapan balapan, Kevin berjalan ke arah motor Pinkan, sementara Monica menuju ke motornya. Kevin melirik sekilas ban belakang motor Monica, lebih lebar dari standar, traksinya jelas lebih baik. Dari suara mesin saat Monica menarik gas, ia bisa menebak motor itu memiliki ECU yang sudah diremap, dan power band yang lebih tinggi dari motornya. Monica tahu motor dan reputasinya lebih kuat, tapi Kevin tahu teknik, dan strategi adalah segalanya dalam balapan. Erik berdiri di tengah lintasan, mengangkat tangannya, tanda mereka harus bersiap. "Siap?" serunya bertanya. Monica sedikit merunduk di atas motornya, dan memainkan gas di RPM tinggi. Kevin mengatur posisinya, bersiap mengontrol start dengan throttle stabil. "Kuncinya di start," gumamnya dalam hati. "Aku harus lebih dulu memimpin." Tangan Erik terangkat tinggi. 3, 2, 1. Erik menjatuhkan tangannya. Melihat itu, keduanya langsung menarik gas, dengan teknik masing-masing. Kevin mengendalikan throttle dengan halus. Ban belakangnya mencengkeram lebih cepat, dan dalam hitungan sepersekian detik ia unggul setengah motor di depan Monica. Monica yang terbiasa dengan motor liar, terlalu agresif di start. Ban belakangnya kehilangan cengkeraman karena spin berlebihan. Ia kalah start di awal. 2 detik pertama, ia tertinggal cukup jauh. Namun,
Begitu masuk gigi 2, saat RPM mencapai 7.000, motor Monica mulai menunjukkan taringnya. Tenaganya semakin buas, jarak di antara mereka semakin menipis. Kevin tetap fokus, sesekali melirik RPM-nya. Ia tahu Monica akan menyalip di pertengahan lintasan, motornya lebih unggul di putaran tinggi. Tapi di balapan seperti ini, satu kesalahan kecil akan berakibat fatal. Di gigi 3, Monica semakin mendekat. Suara mesinnya meraung buas, putaran naik lebih cepat, Kevin bisa merasakan tekanan dari belakangnya. Kevin mengeraskan rahang, menunggu momen yang tepat untuk mengunci kemenangannya. Sekarang saatnya. Ia menggerakkan tangan dan kakinya seolah akan shifting ke gigi 4. Monica terpancing melihat itu. Ia shifting lebih awal. Dan itulah kesalahannya, RPM-nya turun terlalu rendah. Tenaga mesinnya drop seketika. Dan itu sudah cukup bagi Kevin untuk mempertahankan keunggulannya. Begitu RPM-nya mencapai titik optimal, barulah Kevin shifting ke gigi 4. Motornya melesat, akselerasi tetap optimal. Monica yang menyadari kesalahannya, berusaha mengimbangi. Ia memainkan kopling, mencoba mengangkat kembali RPM-nya. Tapi itu tak cukup. Jarak ke garis finish semakin dekat. Kevin mempertahankan posisinya setengah motor di depan Monica. Sejak awal ia tahu, Monica akan memaksa motornya hingga batas maksimal, tetapi satu kesalahan shifting membuatnya kehilangan beberapa milidetik krusial. Kevin lebih dulu melewati garis finish. Sorak-sorai penonton pun meledak. Kembali ke garis start, Kevin melambatkan motornya dan berhenti di tengah kerumunan. Monica berhenti di sampingnya. Rahangnya mengeras, matanya menyala penuh kemarahan. Pinkan berdiri di dekat mereka, senyum lebar menghiasi wajahnya. "Kau kalah, Mon," katanya santai. Monica mengatupkan giginya lalu turun dari motornya. "Kita belum selesai," ucapnya pelan tapi tajam, lalu berbalik meninggalkan mereka. Ia berhenti sejenak, melemparkan kunci kontaknya pada Eric. "Aku akan mengambilnya kelak." Kevin menatapnya, sambil melepas helmnya dengan ekspresi datar. Pinkan menepuk pundaknya. "Kau baru saja menciptakan musuh berbahaya," katanya setengah bercanda, setengah serius. Kevin diam. Ia tahu ini bukan sekadar balapan lagi, dan ia menunggu. Eric menyerahkan setumpuk uang pada Pinkan dengan senyum puas. "Seperti yang dijanjikan, ini bagianmu." "Dan ini?" Ia melirik Kevin, lalu melempar kunci motor Monica ke arahnya. "Hadiah kecil untuk pemenang. Kau layak mendapatkannya." Kevin menangkap kunci itu tanpa ekspresi. Ia memutarnya di jarinya, lalu menatap motor hitam legam yang kini jadi miliknya. Tanpa bicara, ia menyelipkannya ke saku. Pinkan tersenyum lebar. "Kurasa Monica harus mulai membiasakan diri dengan kekalahan." Sementara itu, lebih 20 motor melaju pergi dengan kecepatan sedang, meninggalkan deru mesin yang bergema menjauh. Monica tersenyum di atas motor kuningnya. Senyum yang sulit diartikan, bukan kemarahan atau kekecewaan, tapi sesuatu yang lain, sesuatu yang berbahaya. Ia menoleh sekali, matanya berkilat menatap Pinkan dan Kevin di antara kerumunan yang riuh, sebelum melesat pergi meninggalkan lokasi. Di sisi lain, pesta kemenangan dimulai. Sorakan, tawa, dan deru mesin motor yang berulang kali digeber memeriahkan suasana. Pinkan dan Kevin berjalan menjauh dari kerumunan, mendekati bibir pantai yang sepi. Ombak bergulung pelan di bawah keremangan langit malam yang diterangi cahaya bulan. Pinkan bersandar di pagar kayu pembatas jalan, menatap laut dengan mata berbinar. "Aku belum pernah melihat Monica seperti itu," gumamnya. "Biasanya, dia selalu mendapatkan apa yang diinginkannya. Tapi malam ini, kau mengubah segalanya." Kevin tak menanggapi. Ia berdiri di sampingnya, dengan tenang menatap laut. Angin malam mengibarkan ujung kemeja kotak-kotaknya yang terbuka di bagian depan. Pinkan menoleh memandangnya. "Kau tak tertarik menikmati kemenanganmu?" Kevin menoleh, matanya menatap dalam. "Aku tak balapan untuk menang atau kalah." "Lalu untuk apa?" tanya Pinkan dengan alis terangkat. Sejenak hening. Kevin mengembuskan napas sebelum menjawab, "Aku hanya memastikan kau tak kalah." Pinkan terdiam. Kata-kata itu sederhana, tapi arti yang terkandung di dalamnya,
membuat dadanya terasa hangat. Ia menunduk, senyum kecil terukir di bibirnya. Kurasa, aku harus berterima kasih untuk itu. Kevin tak menjawab, matanya tak melepaskan tatapannya dari wajah cantik gadis itu. Pinkan menggigit bibir, lalu mengembuskan napas panjang, seakan melepaskan sesuatu yang selama ini tertahan. Kau tahu, sejak pertama kali aku melihatmu, aku selalu penasaran, siapa kau sebenarnya? Pinkan mengangkat wajahnya dan berkata, suaranya terdengar lebih lembut. Tapi mungkin itu tak penting sekarang. Aku hanya tahu, aku merasa nyaman saat kau berada di dekatku. Kevin tetap diam, tetapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda dalam tatapannya. Ia tak menghindari tatapannya, tak lagi mengalihkan wajah seperti biasanya. Pinkan perlahan mendekat. Aku juga tahu, aku tak biasa seperti ini. Ia tersenyum kecil, lalu menunduk, seolah sedang menertawakan dirinya sendiri. Biasanya aku yang paling keras kepala. Tapi, malam ini berbeda. Lanjutnya mengangkat wajah, menatap Kevin. Kevin tak mundur saat Pinkan berdiri tepat di hadapannya, hanya terpisah beberapa inci darinya. Matanya menatap ke dalam mata Kevin. Dalam keheningan, sinar matanya telah menunjukkan isi hatinya. Pinkan mengangkat tangannya, menyentuh bagian depan kemeja Kevin, jemarinya merasakan tekstur kain dan kehangatan tubuh di baliknya. Aku tahu kau bukan orang yang suka bicara, bisiknya pelan, tapi aku bisa merasakannya. Kevin masih diam, tak menjawab, dan ia tak menepis. Hanya berdiri di sana, membiarkan sentuhan ringan itu tetap di dadanya. Pinkan tersenyum kecil. Kalau kau tak keberatan, aku ingin. Ia tak menyelesaikan kata-katanya. Alih-alih melanjutkan, ia semakin mendekat, menatap Kevin dengan pandangan yang berbicara lebih banyak dari bibirnya. Tanpa ragu, ia meraih wajah Kevin dan menciumnya. Ciuman yang awalnya lembut, seolah mencoba memahami, merasakan. Kevin sempat terdiam, lalu perlahan membalasnya. Lembut, dalam, dan tak terburu-buru. Tangannya terulur, jemarinya menyentuh pinggang Pinkan, menariknya mendekat. Angin laut berembus lembut, ombak berdebur di kejauhan, tetapi waktu di antara mereka seakan terhenti. Perlahan, Pinkan melepaskan ciumannya, napasnya masih tersisa di bibir Kevin. Ia menatap wajah tampan itu, lalu menyandarkan kepala di dadanya, membiarkan tubuhnya dalam kehangatan yang aneh tapi terasa nyaman. Kevin tak berkata apa-apa. Tangannya tetap di sana, menahan tubuh gadis itu dalam pelukannya. Aku tak ingin ini cepat berlalu, bisik Pinkan lirih. Kevin menundukkan kepalanya sedikit, berbisik lirih, nyaris seperti gumaman. Aku juga tidak. Angin malam terus berembus, membawa sesuatu yang lebih indah dari kemenangan di lintasan. Sesuatu yang lebih dalam, yang sulit dijelaskan. Tetapi di antara ombak dan angin malam, keduanya tahu, tak perlu kata-kata indah untuk mengerti. Mereka hanya perlu merasakan dan memahami keindahannya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini. Semoga terhibur. Terima kasih.